Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, karena hadir-Mu membasuh hati kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati saat ini Bro Fendi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Berkati Bro Fendi, beri hikmat kebijaksanaan daripada Engkau dan damai sejahtera daripada-Mu, sehingga ia boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Saat ini kami siap Tuhan Yesus, beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan, Bro Fendi. Baik, terima kasih. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Berkah dalam semuanya. Berkah dalam. Puji Tuhan, kita semua sehat dan selalu penuh sukacita ya malam hari ini. Amin. Amin. Terlihat dari wajah-wajahnya tadi, terlihat dari pujian dan penyembahannya yang luar biasa, boleh kita lambungkan kepada Allah kita. Dan satu hal yang luar biasa, kita bersyukur sekali sama Tuhan karena kasih karunia-Nya, kebaikannya, kesetiaannya begitu besar. Sehingga hari ini ketika kita semua boleh berkumpul di tempat ini, saya percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi karena itu sebuah rahmat, sebuah panggilan dan kerinduan yang telah Ia taruhkan di dalam hati kita. Dan tentunya kita juga bersyukur karena kita selalu dalam keadaan yang sehat, selalu dalam keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai, sehingga akhirnya kita boleh terus memuji dan memuliakan Allah. Maka terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Keuskupan Agung Semarang untuk jauh-jauh ke Kota Palembang ini. Salah satu makanan favorit saya adalah pempek Palembang. Jadi sungguh saya merasa sangat bersyukur dan juga sangat bersukacita ketika boleh ada dan hadir dalam persekutuan doa Hati Kudus Palembang. Maka tanpa panjang lebar saya akan share screen dan juga nanti kita akan bersama-sama mendengarkan pewartaan firman Tuhan, serta kita juga akan melihat beberapa klip film serta kesaksian yang nanti akan dibawakan oleh saya dan juga salah satu putra saya. Sudah kelihatan ya slideshow-nya? Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, sahabat muda semuanya, tema kita malam hari ini adalah tentang iman dan pertobatan. Ya, sudah kelihatan ya. Baik, puji Tuhan. Nah, maka pada malam hari ini sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tri Fendi Leo, saya dari Keuskupan Agung Semarang. Saya bersyukur oleh karena rahmat Tuhan sejak umur 16-17 tahun saya boleh belajar melayaninya sebagai legioner di Legio Maria Benteng Daud, orang muda Katolik ketika itu. Kemudian 5 tahun saya melayani di Badan Pelayanan Mahasiswa. 9 tahun saya melayani di bidang kepemudaan BPK PKKKS, lalu kemudian sekitar 12 tahun ini saya melayani sebagai tim baik koordinator maupun wakil koordinator di Bina Iman BPK PKKKS, serta hari-hari ini saya sebagai wakil koordinator BPPG Semarang Plus yang menaungi BPKKS Surabaya, Malang, Purwokerto, dan Denpasar. Saya sudah menikah, istri saya bernama Devi Kurnianawati, dan juga anak saya Aldrit yang berusia 15 tahun. Dan malam ini saya ajak untuk nanti boleh berbagi kesaksian kepada Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, sebelumnya saya mau mengajak Anda dulu untuk melihat satu gambar sederhana ini, kira-kira apa yang aneh dari gambar anak yang sedang menyelam ini. Jadi ini adalah sebuah lautan gitu ya, kemudian ada beberapa hewan di sana, ada ikan, ada kura-kura. Nah, siapa yang bisa menyebutkan 4 hal yang tidak pada tempatnya di dalam gambar ini, di dalam lautan ini? Silakan. Siapa yang bisa menyebutnya? Nanti dapat giveaway. Supaya juga mari kita semua belajar untuk kemudian meneliti
sebuah gambar, tetapi nanti ini ada makna sederhananya. Siapa yang bisa menjawab? Mungkin ada yang bisa Ada Mawar. Raise hand atau langsung saja unmute. Kira-kira apa yang salah di gambar ini? Ada apa yang Ada tidak Mawar pada ya? tempatnya di gambar ini? Laba-laba, lilin. Siapa? Silakan. Saya coba ya, Kak. Iya, silakan. Yuk, langsung sebutkan. Ada bunga, ada lilin, Ada tikus. sarang laba-laba, sama ada tikus. Wow, luar biasa. Langsung diborong ya. Ini sama Ibu Lilis ya. Luar biasa, profesiat Ibu. Ternyata semua jawabannya benar, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Jadi di sana ada tikus, ada bunga, ada lilin, dan ada sarang laba-laba yang tidak pada tempatnya. Loh kok bisa? Ya ini sebuah ilustrasi, sebuah kuis, game sederhana untuk membuka. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali sebuah kehidupan, yaitu kehidupan kita merasa semua berjalan normal, semua berjalan baik-baik saja. Namun bisa saja tidak tertutup kemungkinan dalam satu fase kehidupan kita akan mengalami bahwa ada sesuatu yang something wrong di situ. Ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan rencana maupun harapan-harapan kita. Dan kita bisa tergoda pada saat itu. Iman kita bisa goyah. Dan kalau kemudian iman kita goyah, bisa saja kemudian kita juga jatuh ke dalam dosa. Nah, pada masa Prapaskah ini, saya mau mengundang dan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk melihat satu sisi kehidupanmu. Apa yang engkau alami di dalam hari-hari kehidupanmu, dengan kita mencoba untuk belajar, melihat terlebih dahulu apa yang terjadi pada kehidupan Maria dan Yusuf. Kenapa saya mengambil contoh tokoh Maria dan Yusuf, padahal ini kan tidak dalam suasana Natal ya. Tapi minggu lalu kita baru saja merayakan hari di mana Maria menerima kabar sukacita. Dan beberapa hari sebelumnya kita juga merayakan pesta Santo Yusuf. Maka baik juga ketika di masa Prapaskah ini kita melihat bersama apa yang terjadi pada Maria dan Yusuf. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan sebuah klip film yang juga tentunya merupakan ekspresi atau visualisasi dari bacaan yang ada di Injil Lukas. Nah, kita akan lihat sebentar. Jadi perikopnya saya ganti dengan klip film ini supaya kita bisa lebih mudah untuk melihat dan merasakannya, mengalami apa sih sebenarnya yang terjadi pada Maria dan Yusuf ketika itu. Kita lihat sebentar ya, silakan. Holy Mary, Mother of Joy, chosen flower of our race, stretch out your hand upon us, your children, that we may walk in the light of His rays. che doveva andare. Nemmeno io immaginavo una cosa simile. Che significa? Dovrebbe forse consolare. No, voglio solo farti capire che non sei solo. Io non ho problemi a stare da solo, a differenza di te, a quanto pare. Non sono mai stata con un altro uomo.
Sai cosa mio padre e i miei fratelli avrebbero fatto alle mogli se avessero fatto una cosa simile? Questa cosa mi ha fatto ammettere. Guarda questa casa, la stavo costruendo per noi. Perché mi hai fatto questo? Dimmelo, perché mi hai fatto questo? Io non ho fatto niente. Ho solo lasciato fare al Signore. Il Signore. E che c'entrano con questo? Mi è apparso agli occhi. Il bambino che parte in treno non è figlio di uomo. Ma che stai dicendo? Sei forse impazzito? Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, Maria yang hamil oleh karena kabar sukacita dari malaikat Gabriel 3 bulan kemudian setelah ia pulang dari kunjungannya kepada Santa Elizabeth, ia mengalami cobaan yang menggoncangkan imannya. Bukan hanya tetangga dan orang di sekitarnya, tetapi bahkan juga seorang Yusuf. Anda bisa lihat bagaimana reaksi Yusuf. Dia begitu marah. Dan kita lihat apa kejadian selanjutnya. Bagaimana iman Maria ini diuji. Bagaimana kemudian Yusuf mengalami sebuah proses bersama dengan Maria dan bersama dengan Allah. Kita lihat selanjutnya. So che è difficile credere in Giuseppe. Prima di partire ricordi che ti dissi. Non avere fiducia in me, ma nel Signore. Stai dicendo che Il bambino sarà lei. Il regno senza fine. È il Messia che tutti aspettavamo. tuo figlio. Io me ne andrò. Romperò il nostro fidanzamento senza accusarti. Così nessuno ti potrà condannare a morte per adulterio. Io ti chiedo, Maria, davvero. E questa è cosa. Non sono io. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu. Tempat yang layak untuk bersemayam. Guarda cosa hai fatto domani. Ascoltami, Maria. Tu mi hai sempre detto la verità. Fallo anche ora. Qualunque essa sia, non mi arrabbierò. Mi risponderà la sua ombra su Carine. Questo sono state le parole di Ma Dio non ha ombra. E le vergini non partoriscono figli. Le vergini concepiscono. Così mi dice sempre. Ma cosa vuoi sapere? Lui era un profeta, tu sei solo una ragazza. Guarda, Signore. Guarda dove ti vieni. Credi davvero che il Messia, il nuovo re di Israele, possa nascere in questa casa? Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam bangsa imanmu, agar ku memperwartakan kasih-Mu di dalam hidup. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Tidak mudah menjadi Maria dan Yusuf ketika itu. Khususnya Maria. Karena kedua orang tuanya pun, Santo Yoakim dan Santa Ana, itu menjadi ragu. Bahkan kemudian terjebak untuk marah. Bahkan kemudian menolak, percaya apa yang terjadi pada Maria.
Nah, inilah situasi-situasi hidup kita. Situasi-situasi real dalam hidup kita. Yang tidak selalu semuanya itu bisa berjalan mulus. Tidak selalu semuanya itu bisa berjalan baik-baik saja. Sesuai dengan rencana-rencana kita maupun kerinduan harapan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika kita mengalami situasi-situasi seperti itu, baik kalau kemudian kita melihat pada Bunda Maria. Apa yang terjadi pada Bunda Maria? Walaupun ternyata ketika ia harus hamil sebelum menikah dengan Yusuf, secara psikologis manusiawi pasti dia juga akan malu, takut, dan tidak siap. Mengapa? Karena dalam prosesnya Maria itu dibully, dicurigai, dihina, dimarahi, bahkan ditinggalkan oleh Yusuf. Namun sekali-kali pun Maria tidak pernah meninggalkan iman kepercayaan. Ia tetap taat kepada Allah. Imannya tidak ambiar. Walaupun mungkin secara manusiawi rasanya sakit sekali, sedih, marah, dan kecewa. Dan di saat-saat itulah ada tantangan yang begitu besar antara iman atau dosa, antara tetap percaya, taat, dan setia, atau kemudian menjadi goyah, menjadi meninggalkan Allah, menolak rencana Allah, atau bahkan kemudian marah kepada Allah karena ada situasi-situasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu dari sisi Maria. Bagaimana kalau dari sisi Yusuf? Ternyata Bapak, Ibu, dan sahabat mudaku yang terkasih, awalnya Yusuf itu menolak mengawini Maria karena kecewa dan marah. Tadi kita lihat betul filmnya. Kalau saya berada pada posisi Yusuf pun saya pasti akan marah. Benar tidak? Lah, orang yang saya kasihi, kekasih saya, belum pernah saya sentuh sama sekali. Tetapi sudah saya dapati hamil. Apakah itu tidak kemudian menggoncangkan perasaan saya, iman saya, kepercayaan saya? Saya bisa kecewa dan marah. Dan itu yang terjadi pada Yusuf. Dan mungkin saja ia pun terjebak dan jatuh kepada dosa, kemarahan, kemudian penolakan, bahkan juga meninggalkan orang yang ia kasihi. Dia menolak rencana Allah karena dia tidak cukup bisa percaya. Dia ragu dengan itu semua. Namun sebagaimana kisah yang kita ketahui, lalu Yusuf dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Dan ketika itulah Yusuf mengalami akhirnya pencerahan dan juga sebuah pertobatan. Untuk kemudian menerima rencana Allah, menerima Maria, bahkan kemudian Yusuf menjadi pribadi yang terbuka dibimbing oleh Allah untuk kemudian menjaga Maria sampai melahirkan Yesus, dan kemudian juga ia menjaga Yesus dan Maria membawa mengungsi ke Mesir karena Herodes memutuskan untuk membunuh semua bayi laki-laki kawan. Itu kisah sederhana dan singkat dari Yusuf dan Maria, bahwa ada situasi-situasi di mana dalam hidup mereka tidak selalu semuanya itu baik-baik saja. Mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami persoalan, mereka mengalami masalah. Demikian juga dengan Anda dan saya. Dalam hari-hari kehidupan kita, tidak akan pernah kita luput dari yang namanya pergumulan, masalah, persoalan. Bahkan situasi-situasi yang bisa menggoncangkan iman kita dan bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi pertanyaannya, apakah iman itu masih ada? Apakah pertobatan itu masih mungkin terjadi oleh karena iman kita yang dikaruniakan oleh Allah dan diteguhkannya? Mari kita lihat lebih dalam lagi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, satu pertanyaan saya kepada Anda. Lalu siapa sih Maria dan Yusuf ini sebenarnya? Maria dan Yusuf ini adalah seperti Anda dan saya. Manusia biasa, yang rapuh, yang lemah, dan yang tidak berdaya. Namun di balik itu semua, mereka adalah pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Artinya, mereka sungguh-sungguh adalah milik kepunyaan Allah. Mereka dipilih oleh Allah untuk masuk dalam rancangan keselamatan Allah. Dan akhirnya melalui rahmat Allah, mereka mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah.
Maka demikian juga dengan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Saya suka dengan beberapa lagu pujian dan penyembahan tadi yang menunjukkan betapa kita itu adalah pribadi-pribadi yang juga berharga dan mulia di mata Tuhan. Betapa Allah itu begitu mengasihi dan mencintai kita. Betapa Allah itu sungguh-sungguh dekat dengan kita. Dan kita dalam hari-hari kehidupan kita pun, kita selalu diundang dan diberi kesempatan oleh Allah untuk mendekat kepadanya, untuk memuji dan memuliakannya. Mengapa? Karena Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebagaimana juga Maria tadi mengutip dari kitab Yesaya, saya mengutip pula dari kitab Yesaya. Di sana dikatakan bahwa janganlah takut, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Satu alasan yang besar bahwa gereja kemudian menyediakan masa prapaskah itu karena betapa berharga dan mulianya kita di mata Tuhan, yaitu betapa Allah itu sangat mengasihi dan mencintai kita, sehingga kita mau dibawa untuk mengenang kembali bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menunjukkan betapa besar cinta dan kasih Allah kepada kita. Karena apa? Karena dalam ayat yang lain dikatakan bahwa lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi betapa kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Masa prapaskah ini dihadirkan oleh gereja kepada kita, dikaruniakan Allah kepada kita, untuk kemudian kita boleh berbalik kepada Tuhan. Kita boleh menjadikan Ia sebagai satu-satunya Allah dan Juru Selamat, Raja yang meraja di dalam hidup kita melalui iman dan pertobatan kita. Nah, kita lihat lagi satu klip sederhana ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Permisi, Kak, boleh minta sedekahnya? Boleh? Bersihkan mobil saya dan kamu akan saya beri uang ini. Ya elah, nyuruh-nyuruh cuma 10.000 doang. Ayo nggak apa-apa, dijalanin dan disukirin aja dulu. Ini rezeki. Ah, udah, rusakin aja tuh mobil. Diki, kasih uang ini ke orang itu, tawari dia pekerjaan di perusahaan kita, dan masukkan dia ke dalam daftar orang-orang kepercayaan di perusahaanku. Lady, ini uang nggak kebanyakan. Terus kenapa sih Lady mau rekrut dia? Dia kan dari jalanan. Diki, ada dua jenis orang di dunia ini, satu seperti lumpur dan satu seperti emas. Keduanya sering tercampur dan terlihat sama, namun ketika dia diguncang di sungai masalah, si lumpur hanya akan mengeluh dan memperkeruh suasana, sedangkan si emas akan menunjukkan nilainya. Sekarang, coba kamu pikir, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menemukan emas di jalanan? Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kira-kira kalau ditanya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih itu memilih menjadi emas atau lumpur? Kalau dari klip sederhana ini ada dua pribadi yang sebenarnya adalah sama, manusia, sama, pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan, betul? Tetapi respon mereka terhadap hidup mereka itu menentukan akhirnya keberhargaan mereka maupun kualitas mereka. Ada yang kemudian menjadi emas namun menjadi lumpur. Oleh karena itu di masa pertobatan ini saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih untuk mari kita menjaga keberhargaan dan kualitas hidup kita melalui respon hidup kita terhadap setiap persoalan, pergumulan, permasalahan, dan realita yang terjadi dalam hidup kita dengan tetap menjadi emas. Salah satu bukti konkretnya dengan menjadi emas adalah selalu bersyukur dan bersukacita. Sebagaimana Maria ketika ia selalu mengungkapkan syukur dan sukacita itu. Begitu pula dengan Yusuf ketika akhirnya ia mengalami pertobatan, ia mengalami rahmat Allah. Karena apa? Percayalah bahwa apapun yang kita alami saat ini adalah rahmat Tuhan yang terbaik untuk kita saat ini. Tidak ada satupun yang kebetulan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya persoalan,
Kalau Anda punya pergumulan, atau bahkan mungkin kalau saat ini Anda sedang berada dalam lumpur dosa, sedang bergumul dan berjuang untuk melepaskan dirimu dari ikatan-ikatan dosa, percayalah bahwa apapun yang engkau alami saat ini, itu bisa menjadi saat-saat rahmat di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu dan Ia akan bekerja di dalam hidupmu. Maka bersyukurlah karena kita pribadi yang berharga dan mulia di mata Tuhan, kita dikaruniai iman oleh karena penebusan Yesus Kristus, dan sesungguhnya kita selalu dipanggil untuk masuk ke dalam pertobatan sehingga terus bertumbuh dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Maka izinkan saya memberikan sebuah kesaksian sederhana bahwa hidup saya itu juga tidak baik-baik saja. Hidup saya itu berada pada satu fase, satu masa di mana saya mengalami sebuah ujian hidup yang begitu berat. Bahkan mungkin ujian iman terbesar dalam hidup saya, yaitu ketika di tanggal 15 Juni 2021, 1 tahun yang lalu, saya ini terpapar COVID dan kemudian saya harus berada di ruang isolasi, saya harus memakai tabung oksigen, dan saya sudah sangat kepayahan ketika itu. Kenapa? Karena jam 2 dini hari tanggal 15 Juni saya mengalami serangan sesak nafas yang begitu hebat dan begitu keras, Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih. Nafas saya itu sampai terenggal-enggal. Itu yang saya alami. Dan saya alami itu selama 24 jam penuh. Sampai dengan tanggal 16 Juni jam 2 dini hari. Maka jantung saya itu bekerja dengan begitu keras. Paru-paru saya itu bekerja dengan begitu keras. Dan akhirnya saya kelelahan. Akhirnya saya tidak kuat lagi. Maka di saat-saat itulah iman saya betul-betul diuji. Di saat-saat itulah iman saya ini akhirnya menemui sebuah situasi yang kemudian membuat saya pilihan. Ada 2 pilihan. Saya kemudian sampai pada satu titik marah dan menolak serta tidak menerima situasi saya yang tidak berdaya ketika itu, atau kemudian saya menyerahkan semuanya kepada Bapa. Akhirnya dalam saat-saat ketika saya sangat rapuh dan tidak berdaya itu, saya hanya sampaikan doa singkat kepada Tuhan. Karena saya sudah tidak bisa berdoa panjang lebar. Tidak bisa doa rosario, tidak bisa lagi pujian penyembahan, berbahasa roh dan sebagainya. Karena nafasnya sudah. Maka saya cuma mengatakan, Tuhan, tolonglah. Tolonglah. Dan akhirnya saya sudah sangat-sangat melemah. Dan kemudian saya hanya mengambilkan HP saya, lalu saya menulis di chat WA. Saya sampaikan salam perpisahan kepada istri dan anak saya. Saya katakan pada mereka, nafas Papa sudah berat sekali. Dan saat ini nafas Papa semakin melemah. Maka izinkan ya, jika Papa harus pergi sekarang. Maka saat itu, kemudian saya katakan pada Tuhan, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawa. Sesaat kemudian saya menghembuskan nafas terakhir saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Dan saya sempat tidak bernafas beberapa saat. Karena saya sudah hembuskan nafas itu. Saya sudah serahkan kepada Bapa. Namun kemudian beberapa saat, tiba-tiba jantung saya mulai berdetak. Walaupun sangat pelan dan sangat lemah. Tapi kemudian itu membuat saya sadar bahwa, saya masih hidup. Maka Tuhan masih beri kesempatan pada saya untuk berjuang. Maka kemudian saya katakan pada Tuhan, Bapa, terima kasih. Aku masih mau berjuang bersama. Walaupun saat itu nafas masih sesak. Dan seterusnya. Dan sepanjang hari itu, di tanggal 16 Juni 2021, saya masih berjuang dalam sesak nafas saya sampai jam 4 sore, kemudian dokter visit ke ruangan kami, dan kemudian dokter bertanya pada saya, apakah
Bapak siap untuk menerima sakramen perminyakan. Dan saat itu sekali lagi akhirnya saya menjadi begitu lemah dan galau. Namun kemudian saya mencoba mengumpulkan kekuatan dan masih ada setitik iman dalam hati saya. Saya katakan dalam hati, mungkin sakramen pengurapan orang sakit ini juga menjadi sarana Allah untuk menjamahku. Namun kalaupun tidak, paling tidak ini menjadi persiapan untuk kembali ke rumah Bapa. Maka saya katakan pada dokter, baik dokter, saya siap. Dan akhirnya kami melakukan ibadat pengurapan orang sakit melalui video call. Romo berada di ruangan yang berbeda dengan kamar isolasi saya, istri dan anak saya di kota Kudus, sedangkan saya di Rumah Sakit Elizabeth Semarang. Kami terpisah kota, dan akhirnya saat itu kemudian Romo memulai ibadat pengurapan orang sakit. Dan sekali lagi saya dengan penuh iman dan penyerahan, saya pasrahkan hidup saya pada Tuhan. Saya katakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Yesus dan Allah Roh Kudus, Engkaulah yang mempunyai hidupku. Jikalau Engkau menghendaki aku untuk pulang ke rumah Bapa, maka izinkan aku siap. Namun jika Engkau masih menghendaki aku untuk melanjutkan pesiarahan hidupku di dunia ini, maka izinkanlah aku juga siap. Dan singkat cerita, setelah sakramen perminyakan diberikan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ternyata Tuhan baik. Mujizatnya masih ada. Dan seketika itu pula, saya tidak sesak nafas lagi. Malam itu saya ingat betul, 16 Juni, sekitar jam 6:30, sesak nafas saya itu tiba-tiba hilang sama sekali. Dan saya merasakan oksigen yang begitu banyak dan melimpah dicurahkan dari surga oleh Tuhan kepada saya, sehingga saya bisa bernafas dengan leluasa. Dan seketika itu pula saya mulai mengalami proses pemulihan. Sampai dengan hari ini sudah hampir sekitar 9-10 bulan lebih saya boleh disembuhkan olehnya. Nah, kemudian dari situ saya mencoba merefleksikan apa yang menjadi pesan Tuhan terhadap hidup saya pribadi, maupun juga ingin saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara malam hari ini, yaitu 3 H. Yang pertama, yaitu tentang holiness. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saat saya berada dalam sakratul maut itu, salah satu yang Tuhan tunjukkan pada saat-saat akhir saya, di tanggal 15 Juni itu Tuhan menunjukkan satu film tentang dosa-dosa saya. Tentang apa saja yang sudah saya perbuat selama ini. Tentang orang-orang mana saja yang selama ini mungkin pernah berkonflik dengan saya. Pernah kami saling ribut, kami berselisih, saya marah, saya mungkin masih menyimpan dendam, saya mungkin belum mengampuni, atau orang itu masih marah pada saya. Tuhan tunjukkan itu semua. Dan satu hal yang terjadi dalam sakratul maut saya itu adalah saya menyesali semua dosa-dosa saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih. Maka saat itu Tuhan seolah-olah ingin menyampaikan pesannya pada saya. Hiduplah kudus. Maka demikian juga ketika akhirnya saya boleh menerima mujizat dan masih sehat sampai dengan hari ini. Ketika itu saya bertanya, Tuhan, mengapa Engkau masih mengizinkan aku untuk hidup? Salah satu yang Tuhan sampaikan, Ia masih memberikan kesempatan pada saya untuk belajar hidup kudus dan mempersiapkan diri saya lebih lagi. Maka saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, selama masih ada kesempatan, berapapun usia, mari kita belajar untuk menjaga kekudusan kita. Mari kita hidup kudus melalui doa, melalui setiap laku ibadah dan suci kita. Mari kita lakukan semuanya pada Tuhan. Kita terus berdoa dan menjalin relasi yang dekat dengan Allah. Dan semata-mata sebenarnya hidup kudus atau hidup suci bukan tentang rohani, tentang ibadah,
tentang kemudian kita mengikuti semua liturgi dan sebagainya. Bukan hanya itu. Itu adalah salah satu bagian yang akan membantu kita kudus. Tetapi yang paling utama adalah dalam hidupmu, engkau selalu fokus pada Yesus. Dalam setiap masalahmu, dalam setiap pergumulan, engkau selalu fokus pada Yesus. Maka di sana sebenarnya ada kekudusan. Kenapa? Karena imanmu akan selalu bersatu dengannya. Engkau akan menjalin relasi pribadi yang selalu intim dengannya. Kenapa? Karena saat itulah engkau tetap akan bersukacita dan berpengharapan. Engkau akan sabar dalam kesesakan dan engkau akan terus bertekun untuk menjalin relasi dengan Yesus. Jadi yang pertama, Tuhan mengundang engkau malam hari ini untuk menjaga kekudusan, holiness. Lalu yang kedua, yaitu humble. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saat ini mungkin kita merasa kalau kita bernafas, itu biasa. Karena itu sudah normalnya, sudah manusiawinya. Tetapi apa yang terjadi ketika kemudian saya pribadi berada di kamar isolasi, saya menjadi pribadi yang sangat rapuh dan tidak berdaya. Dan di saat itulah saya mengalami sebuah pertobatan sebenarnya. Yaitu apa? Yaitu bahwa kerendahan hati itu sangatlah penting. Bahwa saya ini bukanlah siapa-siapa. Saya ini hanyalah debu. Saya ini begitu rapuh. Sekalipun mungkin saya punya jabatan, saya punya pelayanan, saya punya kekayaan, saya punya kehidupan, saya punya kekuasaan, saya punya apapun, Anda punya apapun, semuanya Anda punya. Tetapi satu hal, sebenarnya kita tetaplah rapuh dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Pada saat itu saya betul-betul merasakan, untuk bernafas saja saya tidak bisa. Bahkan saya harus dibantu dengan tabung oksigen. Bahkan tabung oksigen saja pun tidak mampu memenuhi kebutuhan nafas saya. Maka di sanalah Tuhan menyampaikan sebuah pesan. Tetaplah rendah hati. Kenapa? Karena Ia mau kita belajar dari keteladanan Yesus. Yesus di masa prapaskah ini hadir untuk kita dengan pengorbanannya, dengan kerendahan hatinya. Sehingga akhirnya kita menyadari bahwa nafas kehidupanku, hidup pribadiku, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku, ini adalah milik Allah. Semua itu adalah anugerahnya kalau kita saat ini hidup. Kalau saat ini kita bisa bernafas, itu semua kasih karunia-Nya. Dan itu mujizat. Bahwa kita masih boleh bernafas dengan begitu leluasa. Karena saya ketika itu, bahkan begitu banyak orang lain yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, khususnya dalam hal paru-paru. Mereka tidak bisa bernafas seleluasa kita. Maka mari kita rendah hati dan kemudian selalu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Raja kita yang sejati. Lalu yang ketiga adalah help others. 3 H ini. H yang ketiga adalah help others. Di saat itu satu hal juga yang membuat saya menyesal ketika berada dalam sakaratul maut saya adalah apa? Bahwa saya masih begitu kurang sekali membantu orang lain. Saya menyadari bahwa di usia saya yang baru 42 tahun ini, saya masih begitu kurang sekali memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya mungkin sudah pelayanan puluhan tahun, tetapi saya belum memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saya belum memberikan yang terbaik kepada sesama saya. Begitu banyak orang yang belum saya bantu, begitu banyak orang yang belum saya kasihi. Maka Tuhan pesan bahwa ketika engkau saat ini diberi kehidupan, ketika engkau diberikan kesempatan, maka berbuatlah kasih kepada sesamamu. Berbuatlah yang terbaik kepada Tuhan. Karena sesungguhnya itulah yang Ia kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Maka saya mengundang Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih untuk jangan pernah ragu dengan cara Tuhan menolong kita. Ia punya waktu dan cara yang tepat untuk menolongmu. Karena pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Mari kita dengarkan singkat satu kesaksian sederhana dari putra saya. Silakan, Adri.
Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, berkah dan ya, jadi saya mau sedikit sharing. Jadi tahun lalu pada tanggal 24 Mei 2021, kami sekeluarga itu terpapar COVID-19 dan kondisi saya puji Tuhan setelah 2 minggu kondisi saya dan juga mama itu cukup membaik. Namun kondisi papa itu memburuk dan papa sedikit mengalami sesak nafas sehingga papa pun cukup lemas pada saat itu kondisinya dan hanya bisa terbaring di tempat tidur atau di kasur gitu. Sehingga papa pun banyak sekali minta bantuan kepada saya untuk tolong ambilkan air, kemudian tolong ambilkan makanan, geser sedikit kipas anginnya dan lain sebagainya. Intinya banyak sekali lah yang diminta dari saya atau diminta bantuan gitu. Apa saya minta bantuan banyak sekali. Sehingga lama-lama saya juga akhirnya tuh sebel dan juga kesel gitu. Karena kok banyak sekali yang diminta. Namun beberapa hari setelahnya ternyata papa itu masuk ke rumah sakit. Dan setelah itu papa mengalami kondisi yang sangat kritis dan sampai-sampai hampir meninggal. Dan ketika saya mengetahui kondisi itu, saya merasa sangat sedih pada saat itu dan saya juga akhirnya menyesal. Saya menyesal kenapa pada saat papa belum masuk ke rumah sakit, kenapa saya tidak membantu papa saya dengan penuh ikhlas, dengan penuh kasih dan juga dengan ketulusan. Kenapa saya tidak melakukan hal itu? Sehingga akhirnya saya pun merasa sangat menyesal pada saat itu. Dan saya pun juga akhirnya membuat sebuah komitmen atau membuat sebuah janji. Ketika nanti misalnya papa saya akhirnya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bertemu dengan saya dan kembali pulang ke rumah dan sehat kembali, maka saya akan melayani dan juga membantu kedua orang tua saya dengan penuh kasih, dengan tulus dan lebih ikhlas lagi. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan masih memberi saya kesempatan itu, sehingga ternyata sampai dengan hari ini Papa pun bisa kembali pulih dan sudah cukup sehat, dan juga sudah sehat kembali gitu ya. Dan puji Tuhan, saya sungguh merasa bersyukur atas setiap yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dan demikian saksian saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, itu sebuah kisah sederhana dari anak saya yang juga mengalami sebuah pergumulan iman, namun kemudian juga membawa ia kepada sebuah pertobatan, yaitu ketika ia mencoba untuk membantu saya sebelumnya, tetapi kemudian ya karena namanya juga masih anak-anak, dia kesel, kemudian mungkin dia marah, dia kehilangan kesabaran, ternyata akhirnya kemudian dia menjadi tidak terlalu ikhlas untuk melakukan itu semua. Tetapi kemudian Tuhan mengizinkan ia mengalami sebuah pengalaman iman. Maka inilah hidup kita. Seringkali Tuhan izinkan kita mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan, masalah, dan sebagainya. Namun sebenarnya melalui itu semua Tuhan ingin membawa kita untuk sampai kepada iman yang semakin disempurnakan dan terus disempurnakan. Dan melalui ketekunan kita memikul salib, maka kita akan dibawa kepada sebuah pertobatan yang semakin sempurna dan juga semakin sejati, sehingga akhirnya kita menjadi sebagaimana yang Ia kehendaki. Maka akhirnya yang terpenting adalah menjadikan Yesus itu raja di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan kita melaksanakan kehendak-Nya melalui setiap pergumulan dan masalah dalam hidup kita, melalui setiap pengalaman demi pengalaman. Sudahkah Yesus meraja di hidupku? Ini menjadi sebuah pertanyaan, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Maka mari sekali lagi saya mengajak, mengundang, mengetuk hati dan juga mendorong serta menggerakkan diri kita untuk menjadikan Yesus sebagai raja di hati kita, baik dalam hidup doa, dalam karakter kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, dalam pergaulan maupun keputusan-keputusan kita. Kalaupun saat ini kita sedang berada pada pergumulan-pergumulan itu, atau bahkan mungkin kita menyadari ada dosa-dosa yang mengikat kita, ada dosa-dosa yang mungkin menghambat kita untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hati kita, mari kita dengan iman dan kita mohon kasih karunia-Nya untuk kita boleh mengalami pertobatan itu bersama dengan Tuhan. Dan juga pesan 3H tadi yang saya bagikan, yaitu yang pertama holiness atau kekudusan,
kemudian humble atau kerendahan hati, dan yang terakhir adalah help others, yaitu membantu orang lain dan sesama. Amin. Tuhan memberkatimu dan memberkati selalu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita sebentar untuk kita berdoa singkat dan persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan beserta kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Bapa yang maha baik, inilah hidup kami, inilah proses perjalanan hidup kami, pesiarahan hidup kami. Bahkan juga mungkin setiap pergumulan, persoalan, dan permasalahan. Kami menyadari itu semua dan izinkan kami mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk kami boleh membuka hati kami menjadi pribadi yang begitu berharga dan mulia di mata-Mu, dan menjadi pribadi yang terbuka sebagaimana Santo Yusuf dan Santa Perawan Maria yang akhirnya menerima rahmat, menerima peneguhan-Mu, menerima kasih dan karunia, serta juga menerima karunia iman untuk semakin ditumbuhkan dan disempurnakan. Sehingga akhirnya kami juga boleh mengalami pertobatan yang sejati. Kami boleh terus bertumbuh dan menjalin relasi yang semakin dekat dengan-Mu. Engkau menjadi raja di dalam hati dan hidup kami. Dan kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan dengan kekuatan-Mu, dengan iman yang Kau karuniakan, kami akan mampu melaksanakannya untuk kemuliaan nama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.